Salam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa oleh karena kasih anugerah-Mu. Engkau sudah memberkati setiap kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami kekuatan dan kesehatan. Sehingga pada sore hari ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, Rabu 15 April 2020, berjudul Menanti Pertolongan Tuhan dengan Tidak Jemu-jemu. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Dalam perikop ini pemazmur sedang memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberi pertolongan kepadanya. Oleh karena pemazmur sedang menghadapi ancaman dari para musuh-musuhnya. Di dalam ayat yang pertama, di situ dijelaskan bahwa Daud diserang oleh sepasukan musuh. Kemudian di ayat yang ketiga, Daud dikepung oleh tentara. Di ayat yang ke-10, Daud meskipun ditinggalkan oleh ayah ibunya, Daud tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Daud berdoa meminta pertolongan Tuhan, apakah Daud langsung menerima jawaban dari Tuhan? Jika kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di dalam ayat 14 ini dengan jelas bahwa doa Daud saat itu belum dijawab oleh Tuhan. Dan Daud harus menanti jawaban Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Daud menyampaikan pesan kepada kita semua supaya kita semua di dalam menanti pertolongan Tuhan itu tidak jemu-jemu untuk menanti pertolongannya. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-14 inilah dua hal yang akan kita pelajari bersama-sama di dalam menanti pertolongan Tuhan. Yang pertama, kita harus kuat. Seperti di dalam firman Tuhan di dalam ayat yang ke-14, di situ dijelaskan bahwa Daud berbicara, kuatkanlah. Kuatkanlah. Memang, saudara,
Menanti itu adalah pekerjaan yang membosankan, pekerjaan yang menjemukan, sehingga membuat tubuh kita tidak bertenaga, membuat tubuh kita loyo, tidak semangat, tidak berdaya. Oleh karena itu, di dalam menyikapi setiap apa yang kita lakukan di dalam menanti pertolongan Tuhan, Daud memberi pesan, kuatkanlah, kuatkanlah. Sebab dengan tubuh yang kuat, maka kita akan memiliki semangat di dalam menanti pertolongan Tuhan. Surat 3 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua, di situ dijelaskan demikian. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Melalui surat 3 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua ini, bahwasanya kita harus terus saling mendoakan agar Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan kepada tubuh kita. Sebab dengan tubuh yang sehat, kita bisa maksimal untuk memuliakan Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, kita juga bisa memiliki kekuatan untuk menantikan pertolongan Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih tetap pada ayat yang ke-14. Di situ dijelaskan, teguhkanlah hatimu. Saat Daud menanti pertolongan Tuhan, selain harus memiliki tubuh yang kuat, Daud juga harus memiliki hati yang teguh, hati yang kokoh. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, kita harus menjaga, kita harus waspada terhadap hati kita. Sebab kalau hati kita lemah, maka kita akan dengan mudah diombang-ambingkan oleh suatu pengajaran-pengajaran. Maka di situ hati kita akan lemah, sehingga yang terjadi adalah kita bosan di dalam menanti pertolongan Tuhan. Seperti ada ungkapan yang sering kita dengar, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menantikan pertolongan Tuhan, kita harus memiliki hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang mantap. Hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang mantap itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Paulus memberikan pesan kepada kita semua di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak,
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara, dengan memiliki hati yang teguh, maka kita pun tidak mudah diombang-ambingkan. Hati kita tidak bisa terbawa arus oleh arus dunia ini, sehingga apapun yang terjadi di dalam kita menantikan pertolongan Tuhan, kita tidak jemu-jemu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi perenungan kita adalah saat pertolongan Tuhan yang kita nanti-nantikan itu tidak kunjung datang. Disinilah kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita tetap menantikan pertolongan Tuhan, atau kita mencari pertolongan yang lain, yaitu meminta pertolongan kepada manusia, kepada paranormal dan lain sebagainya. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saatnya bagi saya, bagi saudara, dan bagi kita semuanya untuk mengambil komitmen bahwa kita tetap menanti pertolongan Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, saya akan memuji Tuhan bahwasanya pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib. Pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa bahwa pertolongan-Mu sungguh nyata, pertolongan-Mu ajaib. Di saat kami tidak mampu menghadapi setiap persoalan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau datang untuk memberikan pertolongan bagi setiap kami. Berkati kami Bapa yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.